Anunnaki, dewa alien. Hari ini aku akan membahas Anunnaki, sekelompok dewa dari bangsa Sumeria kuno, Akkadia, Assyria, Babilonia, Huria, dan Het. Sejarah Anunnaki yang ditulis oleh bangsa Sumeria kuno ini tuh anehnya memiliki referensi ilmiah dan astronomi yang sangat-sangat maju jika dibandingin sama tahun mereka ditulis. Dan ahli arkeolog nemuin bukti kalau ada kehidupan cerdas lainnya di alam semesta ini. Mereka percaya kalau bumi kita ini pernah dikunjungi sama makhluk cerdas selama ribuan tahun. Bangsa Sumeria hidup di Mesopotamia sekitar tahun 4100 dan 1750 sebelum Masehi, yang sekarang lebih kita kenal sebagai Irak. Mereka tinggal di Sumer, tepatnya di wilayah yang terdiri dari kota-kota bertembok, masing-masing punya rajanya sendiri. Sumer ini artinya Land of the Black-Headed People, tanah orang-orang berkepala hitam. Dikenal juga sebagai tanah raja-raja beradab dari Akkadia, bangsa yang hidup di wilayah utara Mesopotamia, kalau Sumer kan di sebelah selatannya. Mesopotamia sendiri artinya tanah di antara dua sungai dalam bahasa Yunani, karena dikelilingi sama sungai Tigris dan sungai Efrat. Sekarang kita menuju ke Khorsabad, Irak, 23 Maret 1843. Sewaktu penggalian harta karun arkeologi, kelompok yang dipimpin sama ilmuwan Prancis Paul-Émile Botta nemuin sisa-sisa istana Asyur yang besar. Di dalamnya banyak prasasti Sumeria. Pas diterjemahin, prasasti-prasasti itu nyeritain tentang peradaban tertua di dunia. Juga sekelompok makhluk kuat yang disebut Anunnaki. Anunnaki ini semacam istilah yang disebutin sama orang Sumeria kuno buat sekelompok para dewa, juga bisa disebut sebagai orang langit. Anunnaki digambarin punya mata yang bersinar, memancarkan vibe dari dunia lain gitu, dari planet lain. Karena itu banyak yang berasumsi kalau Anunnaki ini terhubung sama bintang-bintang yang ada di langit. Setelah 30 tahun mempelajari tablet Sumeria, pada tahun 1976, penulis dan peneliti Zecharia Sitchin menerbitkan sebuah buku berjudul Planet ke-12, di mana dia mengusulkan bahwa para dewa Sumeria pada kenyataannya adalah pengungsi dari dunia lain. Menurut interpretasi Sitchin tentang tablet, pengunjung asing yang bernama Anunnaki ini menciptakan manusia. Oke, kita bahas sedikit tentang prasasti yang ditemuin. Menurut manuskrip Sumeria, ada sebuah planet di ujung tata surya yang disebut Nibiru. Setiap 3600 tahun, planet ini masuk ke orbit yang dekat sama planet bumi. Lah, terus apa hubungannya? Nah, diyakini Nibiru ini adalah planet asal dari Anunnaki, tempat tinggal mereka. Jadi ceritanya tuh mereka sempat kesusahan, sempat kesulitan karena atmosfer dan iklim yang ada di Nibiru tuh berubah sangat pesat, sampai mereka susah buat ngehasilin makanan. Kalau misalnya nggak ada makanan, ya mereka nggak bisa ngelanjutin hidup. Tapi mereka dikenal advance banget, jadi teknologinya tuh maju banget. Mereka bisa aja bertahan hidup, tapi ada caranya dan harus menggunakan teknologi canggih mereka, yang merupakan perpaduan dari alchemy dan sihir. Tapi sayangnya buat ngelakuin hal itu, mereka tuh butuh sejumlah besar emas. Kenapa emas? Karena logam ini tuh punya sifat murni, mampu bertahan di radiasi kosmik. Sayangnya lagi, emas adalah sumber yang langka di planet Nibiru. Mereka nggak punya alternatif lain selain mereka keluarin pesawat luar angkasa mereka, dan para Anunnaki ini berkeliling ke planet-planet lain untuk mencari emas. Setelah melewati pencarian panjang, akhirnya mereka menemukan unsur logam emas yang ada di planet kita, Bumi. Mereka tiba di bumi pertama sekitar 445.000 tahun yang lalu. Bisa dibilang mereka ini adalah astronot pertama yang melakukan perjalanan keluar angkasa dan menjajah planet lain. Planet bumi pada saat itu tuh purbakala, dihuni sama hewan liar kayak mamut, harimau bergigi pedang, saber tooth, dan kera. Anunnaki pun menetap di Mesopotamia dan membangun kota yang indah bernama Eridu. Di kota ini ada taman indah yang penuh buah, pohon, dan hewan. Taman ini dibuat oleh Anunnaki dan dinamakan Eden.
Familiar? Taman ini juga merupakan tempat favorit para dewa alien. Karena tujuan utama mereka ke bumi ini adalah emas, nggak pakai lama mereka mulai ekstraksi emas di tambang. Mereka yang ngerjain? Oh, tentu bukan. Mereka udah siap sedia. Mereka bawa budak dari planet lain yang namanya Igigi. Setelah bertahun-tahun kerja paksa, Igigi nggak tahan lagi sama penghinaan itu dan mereka memberontak ngelawan Anunnaki sampai nimbulin perang pertama di bumi. Igigi pun kalah dan dihancurin sama Anunnaki. Setelah nggak ada Igigi, mereka butuh pekerja baru dong. Mereka butuh ras baru yang pintar, cerdas, tapi nggak seberbahaya Igigi. Dan mereka dapat solusi. Jadi Anunnaki ngegabungin gen mereka dan gen nenek moyang manusia. Jadilah hybrid. Tapi perpaduan genetik ini tuh sebenarnya awalnya kurang lancar karena menghasilkan makhluk-makhluk seperti Nephilim. Nephilim ini nanti aku bahas terpisah ya, soalnya tuh banyak versi. Kalau di sini Nephilim digambarin sebagai keturunan dari Anunnaki. Mereka sangat kuat, tapi mereka kurang self-control. Dan mereka juga nggak cerdas. Setelah Nephilim, akhirnya kombinasi genetik itu bisa menghasilkan sesuatu yang sukses. Manusia pertama, Adamu. Familiar? Secara fisik, kalau dibandingin sama manusia, Anunnaki tinggi banget dan kuat. Dan senjata mereka banyak banget buat ngendaliin kalau ada pemberontakan lagi. Seiring waktu, manusia ngembangin kemampuan buat berbicara. Dan mereka belajar dari Anunnaki banyak hal. Kayak berkebun, bangun rumah dari tanah liat dan juga batu. Dan setelah udah lama spend waktu bareng, Anunnaki mulai menyukai manusia. Gitu ya, ternyata perasaan cuma butuh waktu. Cie. Mereka bahkan ngizinin manusia buat tinggal di kota mereka dan boleh main-main ke taman suci. Tapi mereka kasih perintah ke manusia kalau nggak boleh terlalu banyak bereproduksi. Manusia ini ya yang kayaknya sedari dulu tuh punya konsep peraturan dibuat untuk dilanggar. Ya udah melanggarlah mereka dan mereka bereproduksi banyak banget, pesat banget melawan kehendak para dewa dan akhirnya overpopulated, kelebihan populasi di Eridu. Alhasil banyak orang diusir dari Eden dan Eridu dan mereka hidup di pengasingan di alam liar. Nah, ceritanya setelah beberapa milenium berlalu, planet Nibiru mendekati bumi lagi. Tapi gravitasi Nibiru, daya tariknya itu kuat banget sampai bikin dampak buruk buat kondisi alam bumi. Peningkatan suhu drastis, gunung-gunung es mulai mencair, yang akibatnya permukaan lautan naik dan bikin hujan tiada henti. Ya akhirnya banjir besar melanda bumi dan kota Eridu tenggelam. Untuk nyelamatin ciptaan mereka, Anunnaki nyiptain perahu besar yang mengapung berhari-hari ke permukaan air normal. Familiar? Setelah kota mereka udah hancur, Anunnaki mutusin buat balik ke planet asal mereka, Nibiru. Tapi sebelum mereka pergi, mereka sempet-sempetnya ngajarin manusia pengetahuan yang lebih advance, kayak arsitektur, matematika, musik, tulis, banyak deh. Mereka juga ngajarin manusia buat bangun sistem pemerintahan monarki, di mana pemimpin mempertahankan garis keturunan mereka. Yang bisa jadi pemimpin pada saat itu cuma yang diwarisi darah Anunnaki. Mereka juga memerintahkan pembangunan kuil yang dikenal sebagai ziggurat, yang selaras sama rasi bintang. Tujuannya supaya suatu hari bisa memandu Anunnaki balik ke bumi. Teks Sumeria nggak nyebutin ada berapa banyak dewa Anunnaki, tapi ada 7 dewa utama. Dan 7 dewa utama ini adalah Anu, Enlil, Enki, Ki, Nana, Inanna, dan Utu. Dewa yang paling kuat dalam mitologi Sumeria adalah Anu. Menurut kaligrafi Akkadian, Anu adalah personifikasi surga dan dia punya kebijaksanaan gak terbatas. Dia dewa tertua dan paling dihormati. Pemujaannya atau tempat-tempat sucinya ada hampir di semua kota di Sumeria. Selanjutnya, Dewi Ki mewakili bumi. Dia istri Anu. Persatuan antara Anu dan Ki menghasilkan Anunnaki. Diterjemahin sebagai anak langit dan bumi. Anunnaki yang pertama adalah Enlil, penguasa udara, angin, badai, dan bertanggung jawab buat ngejaga jarak aman antara surga dan bumi. Nih aku jelasin, jadi bangsa Sumeria tuh percaya sebelum Enlil lahir, langit dan bumi tidak terpisahkan. Setelah Enlil lahir, dia memisahkan langit dan bumi. Jadi bapak emaknya tuh tidak terpisahkan sebelum bayinya lahir.
bayinya lahir memisahkan bapak emaknya. Tapi ada untungnya dia bisa misahin langit dan bumi. Selanjutnya Enki, dewa lautan dan sungai yang perkasa pelindung kota Eridu. Pemujaannya luas juga, menjangkau orang-orang Kanaan dan Het. Terus ada Nana, dewa bulan. Dia juga dipuja sebagai dewa kebijaksanaan dan rasa keingintahuan. Dia juga bertanggung jawab buat ngajarin pengetahuan ilmiah dan astronomi kepada manusia. Dewa Utu personifikasi matahari, membela keadilan, kebenaran, dan moralitas. Utu punya kereta suci buat ke surga. Dia memancarkan kecemerlangan yang mampu melenyapkan dunia. Dewi Inanna, saudara kembar Utu, dewi kesuburan, perang, dan kekuatan politik, juga disebut Ratu Surgawi. Dia adalah salah satu dewi paling terkenal di Mesopotamia, sampai diadaptasi sama masyarakat Akkadia, Babilonia, dan Asyur, pakai nama Ishtar. Kultus Anunnaki ini tuh menyebar di antara orang-orang Mesopotamia, dan seiring berjalannya waktu, ceritanya dan dewanya juga bertambah, tapi selalu terperinci. Ada banyak hal di dunia ini yang gak bisa kita jelasin dan gak masuk kayaknya di logika kita. Selalu ada cerita-cerita fantastis kayak gini di setiap ujung-ujung, di setiap sisi dunia. Well, that's all about Anunnaki. Not all sih, sedikit tentang Anunnaki. Nanti pasti aku akan bahas lagi dewa dan dewinya. Kalau misalnya ada yang kalian tahu tentang Anunnaki, boleh comment down below. Thank you so much for watching, hope you guys like it, and see you on my next video. Bye!